الحمد لله نصلي وسلم على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله في القرآن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. Jika Allah menimpakan satu mudarat kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagimu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberi kebaikan itu kepada siapa yang dikehendakinya di antara hambanya, dan Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat Yunus ayat 107. Shadaqallahu wa shadaqa rasuluhu wa ba'du. Jemaah yang mulia, alhamdulillah kita mensyukuri nikmat yang dikaruniakan Allah kepada kita. Kita berdoa terus kepada Allah, semoga Allah membantu kita untuk kemudian terjagalah kesehatan kita, baik itu kesehatan fisik dan juga iman kita. Kesehatan fisik karena sebab sekarang situasi pandemi yang masih belum menunjukkan tanda-tanda berakhir. Sementara keimanan kita, fitnah terhadap agama yang terus-menerus ditimpakan atau terjadi di negeri kita. Ketidakadilan terhadap para pegiat agama, dalam hal ini ulama, para aktivis yang terus dipertontonkan secara telanjang. Semoga ini juga akan cepat berakhir dengan tentunya terjaganya ketakwaan kita kepada Allah, kuatnya ibadah kita, dan yang paling penting adalah persaudaraan. Karena penyakit kita ini salah satu yang paling parah adalah mau buat baik tapi tak mau gabung sama banyak orang. Kalau banyak orang, jadi penyakit bersaudara kita ini karena kita sama-sama satu partai baru kita bersaudara, sama-sama satu ormas baru kita bersaudara. Tapi kalau sudah beda, kita mengira bersaudara itu cuma karena kita sama. Padahal bersaudara itu seharusnya juga dalam persamaan dan perbedaan. Karena berbeda, maka saya butuh kamu. Karena berbeda, karena kita saling membutuhkan dan saling menganggap penting satu sama lain. Dan karena berbeda, maka orang yang salah dinasihati oleh orang yang benar. Jadi bukan orang yang salah dicaci maki oleh orang yang benar. Kenapa terjadi caci maki? Karena menganggap dirinya benar. Dan hanya dia saja orang benar, itu jadi masalah itu. Ya. Nah, semoga kita juga bisa lebih dewasa menjaga ukhuwah, karena ini syarat mutlak kita. Orang-orang yang tidak menyukai Islam ini kuat, cuma sederhana saja, mereka mungkin tidak akan cegah kita rajin sholat ke masjid. Mereka mungkin tidak akan cegah kita untuk banyak zikir, tapi mereka akan cegah kita dari bersaudara atau berhimpun dalam satu ikatan persaudaraan yang baik. Nah, jemaah yang mulia, pada kesempatan siang ini saya ingin mengajak kita melanjutkan topik tentang tawakal. Ada beberapa catatan yang ingin kita lihat. Pertama, tentang pernyataan dari Amir bin Abdul Qais yang mengatakan ada 3 ayat yang membuat dia cukup dalam hidup ini. Kemudian nanti kalau waktunya cukup, kita akan mendiskusikan topik tentang faidah tawakal. 3 ayat yang dimaksud itu, pertama surat Yunus ayat 107, kedua surat Fatir ayat 2, dan ketiga surat Hud ayat 6. Surat Yunus ayat 107 itu sudah kita lihat tadi di depan. Kesimpulannya, ayat ini menceritakan kalau ada satu bencana dan itu Allah yang sudah menetapkan, maka tidak ada kekuatan manusia manapun yang bisa menghindarkan. Jadi kalau sudah datangnya dari Allah, sudah maunya Allah, maka enggak ada lagi kesanggupan kita menahannya. Dan kemudian tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Allah. Nah, ini yang menarik. Kalau satu bencana sampai sekarang, misalnya pandemi Covid sampai sekarang, tidak ada satu kekuatan pun. Sampai sekarang kita belum bicara obat. Bicara vaksin juga hanya persoalan bagaimana merangsang imunitas kita. Itu kesimpulan yang awam lah kita bilang dulu. Nah, sekarang tidak ada kekuatan yang berdaya untuk menghadapi pandemi ini. Dan kemudian kalau kita hubungkan dengan ayat ini, maka sebenarnya siapa yang bisa menghilangkan bencana ini? Allah. Ini ayat Allah nih. Siapa yang bisa menghilangkannya? Kalau bahasa Quran tadi, wa iyyuridka bi khairin fala radda li fadlih.
Ya, wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu yusibu bihi man yasha'u min ibadih. Jadi kalau kita orang yang berfikir dengan pendekatan iman, maka segala sesuatu kita yakin itu dalam ilmu Allah, dalam tatapan Allah, dalam sepengetahuan Allah, dalam pengawasan Allah, yang tidak mungkin Allah secara sengaja melakukan kezaliman, dan maha suci Dia dari perilaku zalim. Nah sekarang, adakah kekuatan manusia bisa menyelesaikan ini? Tidak ada. Terus kenapa kita tidak datang kepadanya? Kenapa kita tidak mendekat kepadanya? Kenapa kita tidak minta kepadanya sebagai kekuatan yang mengatur semesta raya? Apa yang tidak bisa diaturnya? Apa yang tidak bisa diselesaikannya ketika Dia turut serta untuk kemudian menyelesaikan satu masalah? Jadi apa yang hilang dari kita? Jawabannya sebenarnya keyakinan. Kita udah nggak yakin. Kita kalau hidup saja bisa lapang, bisa senang, bisa mudah. Kita lebih kepada bicara bagaimana caranya ada duit. Kalau duit tidak ada, maka ya bagaimana saya bisa merasakan kelapangan? Nanti bapak-bapak, ibu-ibu bisa buka surat Al-Kahfi. Ada satu episode dari 3 episode penting dalam surat Al-Kahfi. Pertama, cerita tentang Ashabul Kahfi. Kedua, bukan 3 ya, 4. Kedua, cerita tentang 2 orang pekebun sukses. Cuma satu jauh lebih kaya raya, yang satu biasa-biasa saja. Ketiga, tentang kisah Musa alaihissalam bertemu dengan seorang hamba Allah yang saleh. Keempat, ya, tentang kisah Zulkarnain. Nah, kisah yang kedua adalah 2 orang pengusaha, yang satu sukses kaya raya, yang satu ya dia tidak sekaya yang pertama, tapi yang kaya raya orangnya tidak taat kepada Allah, sementara yang biasa-biasa saja orang yang beriman kepada Allah. Sering dia mengasih nasihat kepada saudaranya, kau dikasih rezeki banyak oleh Allah, seharusnya kau bersyukur, banyaklah berinfak. Dia enggak mau. Bahasanya mirip seperti Qarun. Jerih payah saya, kenapa saya harus kasih sama orang lain? Terus menerus dia dalam kondisi itu. Dia lupa bahwa kebunnya, tanahnya, buah yang muncul, itu semuanya milik Allah. Satu hari ketika mau panen, pagi-pagi dia berangkat ke kebunnya, berharap supaya tidak banyak orang tahu dia panen. Karena kalau banyak orang tahu, orang-orang miskin akan ikut mengambil sisa-sisa panen. Apa yang terjadi? Kebunnya hancur berantakan. Karena malamnya ternyata Allah habisi dengan puting beliung yang membuat semua pohonnya bertumbangan, gagal panen. Ini sebenarnya ilustrasi awam, saya bilang. Allah ngasih contoh sederhana, enggak pelik sih. Jangan sombong kali dengan hartamu, karena tidak sedikit orang punya harta banyak, tapi kemudian dia tidak mendapatkan banyak dari harta itu. Malah dia disulitkan oleh hartanya, disulitkan oleh jabatannya. Hari-harinya disibukkan dengan urusan itu, sampai-sampai dia tidak bisa mengurusin anaknya, istrinya, saudara-saudaranya. Tidak ada hubungan persaudaraan yang baik di antara keluarganya. Nah, ini yang kita harus hati-hatiin. Makanya tidak ada yang dapat menghilangkan bencana kecuali Allah, dan jika Allah menghendaki kebaikan bagimu, tidak akan ada yang dapat menolak karunia-Nya. Jadi kuncinya sederhana, bangun hubungan positif dengan Allah. Bagaimana caranya? Taat pada Allah. Di antara makhluk, sudah belajarlah untuk menghilangkan dendam, belajarlah untuk menghilangkan kebencian, belajarlah untuk menghilangkan dengki. Mulailah melihat orang dari pendekatan positif. Kita lagi duduk, orang antar teh, ternyata gelas cuma setengah. Kalau pendekatan positif, apa yang akan kita sampaikan? Masya Allah, bukan tidak mungkin persediaan air di sini tidak banyak, sehingga atau di sini budayanya positif, artinya orang-orang sering tidak minum banyak, tapi kemudian berbagi pada banyak orang. Macam-macam, artinya ada sajalah dalil untuk positif. Tapi kalau dalil negatif, pelit betul ini orang ngasih air minum. Masa cangkir segitu kecil dikasih cuma sedikit begitu? Artinya apa? Kalau kita sudah mulai terbiasa dengan positive thinking, itu biasanya kita lebih nyaman, lebih bahagia.
Tapi kalau negative thinking, ya segala-galanya jadi membuat kita payah tidur, kepala sakit, penyakit terus-menerus muncul. Ya, ini yang pertama. Ayat kedua, firman Allah yang artinya, apa saja di antara rahmat Allah yang dianugerahkan kepada manusia, ini mirip-mirip saja, tidak akan ada yang dapat menahannya. Kalau sudah Allah kasih, nggak akan ada yang bisa menahan. Kalau Allah sudah mau. Saya Masya Allah pengalaman begini tidak sekali dua terjadi dalam hidup saya. Kalau ditanya mau nggak saya nggak mau. Bahkan sudah saya nyatakan di depan banyak orang, Pak, terserah, Bapak mau pilih si anu silakan, mau pilih si anu silakan, sama saya tidak ada masalah, karena saya nggak selera banget dengan itu. Apa yang terjadi? Malah sepakat yang dua ini, padahal udah habis-habisan, serang-serangan. Ini pengalaman hidup saya ini, tengkar-tengkaran ini. Sampai sekian kali deadlock rapat gara-gara si A mau dia yang dapat itu, si B mau dia yang dapat itu. Mereka saling terus. Kesimpulan saya begini saja, kami yang lain, kami sudah sepakat, terserah siapapun di antara kalian boleh, saya bilang. Tapi tolong selesaikan cepat. Malu kita di luar sana. Kita di sini nggak banyak orang nunggu apa yang kita putuskan di sini. Masa kau sama kau saja nggak bisa akur? Silakanlah, buatlah keputusan apapun. Malah setelah masuk apa kata mereka? Kami Ustadz sudah sepakat siapa yang akan mendapatkan ini. Maka kesepakatan kami serahkan ini kepada Ustadz. Maksudnya udah Ustadz aja yang ambil. Ini serius atau canda? Serius Ustadz. Saya tidak mau. Enggak Ustadz. Kalau Ustadz tidak mau, muncul masalah baru. Masalah baru apa? Iya, kita kan belum selesai. Kami saja nggak akur. Sekarang kami akur. Aku tidak, dia tidak. Tapi Ustadz yang ambil. Padahal demi Allah saya bilang, saya tidak sekalipun mikirin akan mau itu. Tapi itu yang dibilang. Kalau Allah mau memberikan satu rahmat kepada seseorang, ya, maka tidak akan ada yang dapat menahannya. Dan apa saja yang ditahan Allah, tidak akan ada yang sanggup melepaskannya setelah itu. Jadi kalau Allah tahan apapun usaha nggak akan bisa. Saya juga pernah ngalamin ini. Berbagai upaya saya lakukan untuk mendapatkan sesuatu, tapi Allah menetapkan tidak. Tidak ada cara yang buruk, semua cara benar. Bahkan kalau boleh saya hitung-hitung waktu itu, tidak ada satupun orang yang tidak yakin bahwa saya pasti mendapatkan itu. Tapi kemudian ternyata tidak dapat. Lantas kemudian saya berpikir, apa ada yang salah sama saya? Enggak. Di mana persoalannya? Nah, itu tadi ilmu yang saya dapat. Kalau Allah tidak mau, saya tidak boleh kemudian menyalahkan Allah, tapi saya harus mencari hikmah dari balik ini. Itu dia. Enggak usah takut lah. Baik itu rezeki, baik itu kalau rezeki ini bicara jodoh, bicara pekerjaan, bicara sebagainya, jangan takut. Selama, jangan lupa, hubungan kita dengan Allah bagus. Kalau hubungan kita buruk, ya ini nggak akan muncul ini ilmu yang satu ini. Ya. Ketiga, dan tidak ada satupun makhluk yang bernyawa di muka bumi, melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Tidak ada satupun, selama itu makhluk hidup, pasti ada makanannya. Dulu salah satu buku saya baca tentang satu binatang yang hidupnya di dasar laut. Bayangin, hidup dasar laut, dan malangnya ini binatang nggak bisa bergerak, nempel di dinding karang. Ini baca di buku nih, saya ingat bukunya buku yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Uniknya ini binatang sampai sekarang masih ada, artinya berkembang ini binatang. Makannya ternyata bukan makanan yang diambil dari sumber laut, makanannya dari darat. Bayangin tuh, gimana ada binatang tinggal di laut, nggak bisa bergerak, nempel di dinding karang, tapi makanannya dari darat. Satu hari, cuma memang saya ini dalilnya nggak bisa apa ini, nggak bisa valid lah. Karena ini modal saya pernah nonton ini. Seingat saya dulu kalau bapak-bapak sezaman dengan saya pernah ingat di televisi TVRI ada acara flora dan fauna.
Acara flora dan fauna ini salah satu acara favorit waktu itu sama saya. Salah satu yang paling saya ingat adalah kisah tentang seekor katak yang setiap hari nyemplung ke laut. Ternyata dia bawa rumput, yang dia bawa itu untuk apa? Ngasih makan seekor binatang kecil yang nempel di dinding karang. Saya nggak ingat nama binatangnya apa itu. Subhanallah. Tidak ada satupun makhluk bernyawa, rezekinya itu sudah Allah jamin. Persoalan bagaimana cara datang rezeki, itu urusan Allah. Ustaz, cuma kenapa ada orang mukmin minta-minta? Persoalan ketika dia minta-minta dan sebagainya, kita bicara dalam standar umumnya saja bahwa rezekinya tetap ada. Tidak ada orang Allah biarkan lahir, kemudian setelah lahir tidak ada makan, tidak ada minum, tidak ada apa. Persoalan bagaimana cara makan, cara minum, itu pulang nanti kepada ikhtiar kita. Ada orang yang susah, memang dia sudah tidak makan, tidak minum, tapi dia tidak menunjukkan kesusahan. Dia terbiasa puasa, dia terbiasa zikir sama Allah, tidak mau mengeluh di tengah orang banyak. Ada yang begitu. Ada orang yang rambutnya berminyak, bajunya bergosok, tapi pekerjaannya minta sana, minta sini, ngemis sana, ngemis sini, dobrok sana, dobrok sini, datangin orang besar sana, datangin orang besar sini, buat proposal fiktif sana, buat proposal fiktif sini. Ada yang cari makannya begitu, sampai skala yang lebih besar lagi. Ya, tapi yang pasti semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata. Tidak ada satupun. Jadi artinya kita bisa pakai dalil. Kayaknya kau selip ya Allah, rezekiku enggak kau urus. Allah catat sudah dalam lauh mahfuz. Enggak ada satupun yang selip. Semuanya diurus Allah. Bahkan dicatat sebelum peristiwanya terjadi. Sudah tercatat dalam ilmu Allah. Dari apa yang kita makan nanti sudah ada catatannya sama Allah. Jadi kalau bahasanya seperti itu artinya ini hanya menjaminkan jangan takut. Tapi ada orang mau makan gak jadi makan, ya sudah, karena memang begitu kondisi ketetapannya untuk dia hari ini. Ya. Nah, inilah pelajaran tawakal. Satu pelajaran penting yang sebenarnya seharusnya, memang ini bukan pelajaran mudah. Pelajaran tawakal ini buah dari setelah beriman seorang yakin maka muncullah tawakal. Ini kajian yang sudah saya ulang beberapa kali di pengajian kita, walaupun dengan versi pembahasan yang berbeda-beda. Ketika kita tawakal, apakah setelah kerja? Tidak. Tawakal itu sikap batin. Ketika saya berikhtiar, saya sudah bangun tawakal di situ. Kalau sudah datang hasilnya, maka muncul akhlak yang lain namanya qanaah. Ya sudah, kalau memang ini sudah dari Allah, ya sudah begini. Ustaz, apakah boleh kalau kemudian saya harusnya mendapat rezeki 10 tapi ditelap orang 8, tinggal 2 diserahkannya sama saya, dan saya tahu yang 8 itu ditelap dia, apakah saya harus terima saja dengan mengatakan ya sudahlah ini rezeki saya? Oh tidak. Kenapa? Ketika kita harta rezeki yang kita punya diambil orang, dirampas orang, maka tunjukkan sikap bahwa itu hak saya. Ini masalahnya hakku, saya minta itu. Kau mengambilnya secara zalim, itu satu. Kedua, meminta kepada orang yang merampas itu adalah pertama tadi hak. Kedua, upaya juga menolong dia supaya dia jangan terjebak dalam dosa yang lebih besar. Inilah amar ma'ruf nahi munkar. Itulah kenapa orang-orang yang mati dalam membela hartanya, maka dia syahid. Seorang yang pergi cari makan, kemudian dia mengalami celaka yang mengantarkan kepada kematian, sementara yang dicarinya adalah rezeki yang halal, dia juga syahid. Itu yang dikembangkan dalam Islam. Artinya apa? Supaya kita paham bahwa jangan mengira bahwa ya sudahlah, sama seperti kita biasanya naik angkot harganya 2.300, kita kasih 2.500, enggak pulang, kasih 3.000, enggak balik duitnya. Terus kita bilang, bang, terus angkot tetap pergi saja. Terus kita bilang, ya udahlah, aku ikhlaskan. Itu bukan mengikhlaskan, itu ketidakberdayaan.
Sebenarnya di mana masalahnya? Maaf Ustaz, saya tawakal saja. Kemarin saya letakkan sendal jepit saya di depan teras masjid, kemudian begitu turun hilang Ustaz. Kau naruhnya gimana? Di tempat penyimpanan? Enggak Ustaz, memang saya taruh gitu aja. Ya namanya masjid kan, kita enggak mungkin lah tempat orang salah Mas. Yang harusnya dilakukan adalah kau taruh di tempat yang memang di situ kau yakini itu selamat. Apakah di bawah penjagaan, apa di tempat yang memang ditaruh di situ. Baru kemudian kau tanamkan doa, kekuatan ikhtiarmu kau baringkan dengan doamu. Tadi saya sudah mengatakan, diawali dengan keyakinanmu bahwa tidak ada satu peristiwa pun semua itu terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik. Faedah tawakal pertama, ini tanda kesempurnaan iman dan Islam seseorang. Jadi kalau orang sudah sanggup tawakal, Nabi mengatakan kalau kalian sudah sampai pada tingkat tawakal yang sempurna, maka rezeki kalian seperti burung, kata Nabi. Apa itu? Keluar pagi, sore sudah kenyang. Kalau di sarangnya ada anak, anaknya pun ikut kenyang. Padahal apakah burung tahu di mana dia cari makan hari ini? Kapling mana yang mau diambilnya? Tempat yang sama atau tidak? Coba perhatikan, tidak sedikit orang setiap hari berjualan di tempat yang sama dengan berdampingan dengan sekian banyak orang yang menjual barang yang sama. Apa yang terbenam di situ? Apa yang ada di situ dalam keyakinan rezeki Allah yang atur? Ketika rezeki Allah yang atur, kalau begitu apa yang harus dibangunnya? Memperbaiki servisnya, memberikan pelayanan yang lebih baik kepada orang-orang yang belanja sama dia, sehingga ada keunikan yang dia punya. Itu cara dia mengupgrade dirinya. Kalau bahasa Nabi kepada seorang sahabat, kuatkan istighfarmu, tinggikan imanmu, maka insya Allah rezekimu akan nambah. Kedua, tawakal dapat mendatangkan cinta, pertolongan, bantuan dan taufik dari Allah. Kalau taufik ini urusan Allah, ini peto, ini urusan prerogatifnya Allah, urusan dia itu. Taufik ini beda dengan hidayah. Letakkan sandal di tempatnya, itu bahasa hidayah, petunjuk. Tapi kalau taufik tidak, seorang datang di saat kita masuk ke masjid dan mengatakan, mari Pak sandalnya biar saya taruhkan. Nah, itu bahasa taufik. Jadi diarahkan langsung dia. Maka kita berharap itu dari Allah. Siapa orang yang bisa dapat taufik? Orang yang insya Allah imannya lurus, benar. Orang yang kemudian akhlak tawakal itu muncul dalam dirinya. Ketiga, memohon pertolongan hanya kepada Allah akan menajamkan keyakinan seorang hamba bahwa manusia itu sangat lemah dalam mewujudkan keinginannya. Sebaliknya, Allah berkuasa atas segala sesuatu untuk meluluskan keinginan seorang hamba, bahkan memberi lebih dari yang dia inginkan. Si A cuma mau A, tapi Allah kasih B. Saya cita-citanya A, tapi Allah tidak kasih yang itu, Allah kasih yang ini. Disinilah seharusnya terbangun akhlak kita untuk baik sangka sama Allah. Karena Allah sanggup, Allah maha kuasa, Allah tahu segalanya. Bahkan sebenarnya penyakit, ketika tubuh kita ini kan ada istilah dalam orang-orang berilmu disebut dengan istilah kecerdasan tubuh. Demam itu muncul dari efek itu sinyal-sinyal yang diberi tubuh bahwa dia sedang mengalami serangan penyakit. Muntah, mual, pening itu bahagian dari itu, sehingga kita harus cari tahu penyakitnya apa, sebabnya apa, kenapa, dan kemudian memberikan obat yang cocok dengan itu. Ya. Keempat, menjalankan syariat Islam dan melanggar larangan Allah. Maksudnya apa? Maksudnya meninggalkan perintah atau meninggalkan larangan. Seorang yang tawakal, faedahnya maksudnya artinya menjadi orang yang menjalankan syariat. Karena bagaimana saya melewati satu jembatan yang cuma bambu sebiji, sementara sungainya misalnya 1,5 meter gitu, atau lebih lah, kita buatlah 3 meter sungai, tapi apanya bambu sebiji. Bisakah saya jalan di atas bambu sebiji? Kalau bicara dengan logika tidak bisa. Tapi yang buat jembatannya dari bambu bilang, ini petunjuknya, ikutin saja jalan itu. Karena memang di sana ada jalan yang lain tapi berbayar, tapi kau akan mutar lebih jauh. Ini jalan lurusnya, ikutin saja, tapi petunjuk ini harus kau ikutin. Itu maksud syariat.
Jadi nggak ada. Kalau saya ikut syariat, saya bisnis, apa saya bisa kaya, Pak? Kalau targetmu kaya, pertanyaannya kau kaya untuk apa? Itu pertanyaan syariat lagi itu. Karena sebenarnya, oh saya ingin berderma, saya ingin infak. Oke, insya Allah tidak ada satu petunjuk yang diberikan Allah yang mengantarkan kita untuk gagal. Tidak ada. Jadi kalau kemudian seorang pengusaha ikut syariat, insya Allah dia akan jadi pengusaha sukses. Politisi ikut syariat, dia akan jadi politisi sukses. Cuma Pak, payah. Ini zaman itu waham yang dimunculkan oleh setan. Itu hati-hati itu. Sekarang Pak, payah lah Pak. Kalau kita mau ngambil proyek nggak bisa pakai fee ini, berat. Mana mungkin dapat itu? Nah itulah dibenamkan setan, virus yang membuat kita tidak yakin dengan kebenaran itu. Ya. Kemarin saya lihat satu video. Ini saya bilang saja, rupanya ada sedang lomba duta moderasi. Jadi duta moderasi beragama seluruh MAN kayaknya se-Indonesia. Saya buka MAN 2 Medan. Begitu mulai anak sekolah tuh mulai ngomong, yang buat saya sedih, prihatin, bahkan saya sampai memberi komentar di kolom YouTube-nya itu. Dia memulai salam dengan semua salam yang ada di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera dan seterusnya. Sampai semua salam yang ada. Ya, yang Hindu pun diikutkannya, yang Kristen diikutkannya. Sampai saya bilang, wahai para guru, tolong ajari anak-anak kami ini kebanggaan terhadap agamanya dulu. Baru setelah itu bagaimana cara menghargai agama yang lain. Ini sama saja kalian menyuruh anak kalian ini menjual, anak-anak kami ini menjual iman mereka. Jadi bukan karena pejabat anu ngomongnya begitu, pejabat anu ngomongnya begitu, lantas kita bilang, wah ini sudah nggak ada masalah itu. Oh, sorry, ini sekolah agama. Saya dengar ada MAN kita di sini, sekolah MAN. Orang kalau sudah tahu MAN itu namanya sekolah agama. Tahu penerimaan MAN kemarin? Dari puluhan lokal yang diterima, cuma 2 lokal bidang agama. 13 atau belasan lokal atau puluhan lokal lain dibagi 2 untuk IPA dan IPS. Itu mau ngajarin apa? Terus hasilnya ya ini, yang moderasi beragama kayak begini. Saya sudah gelega, saya lihat MAN Payakumbuh. Saya cek MAN Payakumbuh, rupanya nggak kurang ajar, bagus, statementnya bagus, tidak ada pernyataan-pernyataan kurang ajar. Loh, jadi kalau mau menang harus tinggalkan syariat. Aneh, kalian sekolah agama, bukan sekolah tidak agama, sekolah umum pun tidak boleh, apalagi sekolah agama. Saya nggak tahu, rupanya malam saya komentarin. Tadi pagi ada kawan yang coba akses linknya udah di-delete, udah nggak bisa dibuka. Mungkin mudah-mudahan terjadilah ya pencerahan di mereka. Silakan mau diedit nggak apa-apa, tapi tolong dong anak-anak agama jangan diajarin itu. Itulah intinya. Ini karena nggak yakin kalau ikut syariat kita bisa menang, kita bisa benar nggak? Baik, saudara-saudara yang mulia, saya pikir inilah catatan kecil yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Sebenarnya ada sekitar 10 poin lagi terkait faidah daripada tawakal yang bisa kita pelajari, tapi insya Allah nanti kita mungkin bisa diskusikan di waktu yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan dari jemaah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, saya bertanya tadi sedikit menyimak dari mukadimah tentang bagi barang siapa yang Allah kehendaki, jemaah dari Pak Ustaz baca Al-Quran tadi. Saya menanyakan apa peran manusia seorang hamba dalam beriman ini, yang penting yang Allah kehendaki, apakah dia yang mana yang Bapak simak, coba Bapak jelaskan dulu. Bagaimana saya bisa jawab dengan pertanyaan demikian? Ya, nah, coba dulu. Ada mukadimah, ada Ustaz bacakan. Ya, ayat.
Surat mungkin yang Bapak maksud surat Yunus ayat 107. Saya baca dulu artinya ya. Jika Allah menimpakan satu kemudaratan kepada hamba kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Kalau ini yang betul ya. Kedua, dan jika Allah menghendaki kebaikan bagimu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan itu kepada siapa yang dikehendakinya di antara hambanya, dan Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Apakah ini yang Bapak maksud? Karena ada 3 ayat yang saya baca. Sebentar dulu, jangan barangkali saya bacakan supaya enak nanti diskusinya. Kedua, firman Allah, apa saja di antara rahmat Allah yang dianugerahkan kepada manusia, rahmat Allah yang dianugerahkan kepada manusia, maka tidak akan ada yang dapat menahannya. Dan apa saja yang ditahan Allah, maka tidak ada yang sanggup untuk melepaskannya setelah itu. Dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Itu yang kedua. Yang ketiga, dan tidak ada satupun, itu tadi yang kedua surat Fatir ayat 2. Yang ketiga surat Hud ayat 6. Dan tidak ada satupun makhluk bergerak atau bernyawa di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Sudah, Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya, ya. Arti maksudnya rezeki yang Dia punya untuk hamba itu semua dalam tanda kurung tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Itu surat Hud ayat 6. Yang mana yang mau Bapak tanya dari 3 ayat itu? Maksud mungkin saya menyimpulkan dari pertanyaan itu, muncul pertanyaan ini. Pertanyaan bahwa dalam Al-Quran sering kita dapati bagi siapa yang Allah kehendaki. Oh ya, baik. Bagi siapa yang Allah kehendaki, apa peran kita di sana atas kehendak Allah di sini? Apa yang harus kita lakukan? Apakah ini memang hak prerogatif Allah, ketentuan itu? Atau memang Allah berikan pilihan kepada kita untuk berbuat? Ya, baik. Pertama, ada namanya ya? Hilang pula dari pikiran saya. Jadi begini, takdir itu ada yang dia berlaku veto atau prerogatif Allah tadi. Kedua, ikhtiariyah. Tapi sederhana saja. Apa yang Allah kehendaki, baca saja surat Al-Baqarah ayat 2. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ini petunjuk untuk orang bertakwa. Orang bertakwa itu apa untungnya? Bla 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 bla. Jadi sebenarnya Allah tidak mau menimpakan satu masalah kepada orang-orang yang Dia bela. Siapa orang yang dia bela? Orang beriman, orang bertakwa, orang-orang yang kita sebut tadi dengan bahasa Quran muttaqin. Surat Tolak ayat 2 menceritakan kemudahan yang diberikan Allah kepada orang bertakwa. Persoalannya, siapa orang bertakwa? Orang yang ikut syariat Allah. Siapa orang ikut syariat Allah? Syariat Allah bisa diterjemahkan pertama diniyah, dia agama, bicara ibadah, akidah dan sebagainya. Kedua kauniyah, kausalita, itu berlaku umum. Arti keberlaku umum, misalnya air kalau dibakar, dipanaskan dia mendidih, jadi uap, kemudian kalau didinginkan dengan suhu tertentu dia akan membeku dan bla 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 bla. Kira-kira begitu apanya. Jadi kalau bahasa yang dikehendaki, kalau saya sementara ini memahaminya sederhana seperti yang Bapak sampaikan atau Bapak tanyakan adalah siapa orang yang dikehendaki Allah adalah orang-orang yang ikut dalam petunjuk atau melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu jawaban sederhananya. Teruskan. Pilihan, apakah Allah juga memberikan kepada kita pilihan tadi? Ini yang saya sulit tadi, makanya saya minta penjelasan. Bapak sedang mempertanyakan konsep takdir atau sedang mempertanyakan makna ayat? Gitu. Jadi spesifik kepada makna ayat atau konsep takdir. Sekarang begini, saya baru selesai membaca ini tadi pagi, saya baru baca yang Bapak tanya ini. Kalau konsep takdir, ya, karena saya tadi membaca bagaimana takdir dalam konsep Qadariyah, Mu'tazilah, Jahmiyah, kemudian sampai kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi sederhananya begini, konsep takdir itu ada, saya pinjam, walaupun mayoritas dari penjelasan di tulisan itu tidak saya sepakati. Itu apa yang dibilang oleh Said Agil Siraj. Karena salah satu tulisan yang saya baca adalah tulisan beliau. Dia mengatakan itu
sebelum, ketika sedang terjadi, dan sesudahnya. Jadi dia menjelaskan konsep takdir menurut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini masalah chosen, ini masalah pilihan. Misalnya botol ini yang saya ambil, kalau dalam tulisan itu dia menceritakan gelas. Botol ini kalau saya banting, ini pasti pecah, bocor, air bahkan berserak. Dalam konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak begitu. Karena konsep kalau saya maka pasti, dia artinya ini sudah ada ilmunya. Di mana kesertaan Allah ikut. Nah, kira-kira itu yang mau kita paham dari chosen, pilihan yang Bapak bilang tadi. Apakah itu pilihan atau kemudian Allah kasih begitu saja? Kesertaan Allah itu, kata beliau, ini yang saya pinjam karena dari semua penjelasan beliau, ini yang saya lihat adalah penjelasan Asy'ariyah, mazhab Asy'ariyah. Ya, di mana kesertaan Allah itu, chosen itu ada pada kalau saya lempar. Melempar atau tidak itu urusan saya. Tapi begitu dilempar, pecah atau tidak, itu bukan urusan saya lagi. Itu urusan Allah. Kira-kira begitu babnya. Jadi Asy'ariyah itu punya pandangan mendamaikan antara paham Jabariyah dengan paham Mu'tazilah dengan begitu. Kalau Mu'tazilah, Allah tidak punya kuasa lagi sama bapak, sama saya setelah kita lahir. Semua tindakan kita, urusan kita, tanggung jawab kita. Tapi kalau dalam paham Jahmiyah, apapun yang kita buat, semua Allah sudah tahu itu. Tak ada lagi, sudah semua tergantung Allah. Kita cuma wayangnya. Kita kemari pun sudah dalam ilmu Allah yang tak perlu lagi kita ributin. Apa yang bakal, udahlah kita ikut saja apa kata Allah. Jadi pendekatan mereka ikut saja apa kata Allah. Tapi pendekatan Asy'ariyah tidak. Kau punya pilihan untuk mengambil ini, membantingkan ini, itu urusanmu. Persoalan kemudian itu pecah atau tidak, itu tidak ada dalam ilmumu. Walaupun secara teori kau putuskan itu bisa terjadi. Kubandingkan dengan tenaga sekuatnya, bom, pecah. Mungkin secara teori, tapi kan tidak fakta. Bersamaan dengan jatuhnya ini, nah ini agak repot nih kaji ilmu kalam ini sebenarnya namanya. Bersamaan dengan jatuhnya ini ke bawah, bom, bersamaan dengan itulah kehendak Allah terjadi. Pecah atau tidak, itu urusan dia. Agak repot kan Pak? Makanya Nabi pernah mengatakan, ketika sahabat mendiskusikan masalah takdir, Nabi bilang, tidak untuk ini aku diutus. Kalian tidak perlu untuk kemudian membahas ini dan itu, karena syaitan juga mengajak untuk kemudian mengatakan sampai-sampai kemudian bertanya di mana Allah. Sekarang sudah mulai ada ribut. Allah itu di mana? Di Arasy atau ada di mana-mana? Saya paling tidak suka ini kaji yang begini. Apa urusan kita? Kita mengimani Allah atau tidak? Dan kemudian apakah itu bab yang artinya masalahnya Islam juga mengingatkan kepada kita, jangan mempersoalkan sesuatu yang bukan urusan kita. Jangan terlalu banyak bertanya yang bukan urusanmu, seperti kasus Al-Baqarah. Kalian disuruh potong lembu betina. Lembu betina yang mana ini sekarang? Perawan apa janda? Perawan. Ya, perawan kan masih banyak. Warnanya warna apa? Warna kuning. Kuningnya kan masih banyak model kuning. Kuning apa? Kuning cemerlang. Oke, baiklah kuning cemerlang. Yang diternak atau yang liar? Coba, terlalu banyak pertanyaan jadi menyulitkan. Tapi kalau tadi pertanyaan, enggak, ini enggak ada urusan dengan Bapak tadi, bukan. Maksud saya ada hal yang bisa menjebak kita untuk kemudian bisa akhirnya menyalah ketika mempersoalkan. Tapi yang pasti ikhtiar itu hak kita dan Allah kasih chosen. Jadi secara umum pintu 1, pintu 2, pintu 3. Bapak mau masuk pintu mana? Itu pilihan Bapak. Begitu kalau teori yang saya tadi pagi ini saya baca, begitu kita masuk pintu yang sebelah sini, bersamaan dengan itulah ketetapan Allah berlaku. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf ya Pak, kayaknya nggak perlu kita panjangin lagi Pak. Saya aja mumet itu baru sebentar. Oke, baik. Arti rezeki. Iya. Tidak ada orang mengatakan rezeki karena paman gari. Jadi dikaitkan dengan ada teman bertanya, sungguh yang kamu anggap baik itu kamu buruk bagi Allah, dan kamu anggap buruk itu sebenarnya itu yang baik menurut apa? Baik menurut ketentuan Allah. Ya, saya kaitkan dengan rezeki. Saya jawab dengan rezeki apakah kira-kira
Jadi begini, makna rezeki itu disebutkan, ini salah satu definisi, segala sesuatu yang bermanfaat yang Allah halalkan untuk kita. Bermanfaat dan Allah halalkan untuk kita. Baik makanan, pakaian, sampai ada istri, anak, semua itu rezeki. Laki-laki, perempuan, kesehatan, pendengaran, kemampuan bisa jalan. Jadi rezeki itu bisa material, bisa non material, bisa fisik, bisa non fisik. Rezeki itu bisa bahagia, Allah kasih dia bahagia, terus menerus dia bahagia. Rezeki itu bisa punya sifat, punya akhlak yang tidak dituntut, tapi kemudian misalnya dia itu orangnya lapang dada selalu. Jadi nggak ada stres dalam segala hal, dia selalu menyikapi itu rezeki. Itu karunia yang Allah kasih sama dia. Jadi apa saja yang bermanfaat bagi seorang hamba dan itu halal. Seorang korupsi rezeki, oh enggak, itu enggak rezeki. Jadi tidak bisa dibilang rezeki, tidak. Makanya ada konsep istidraj. Istidraj. Istidraj itu apa? Itu yang saya bilang tadi, duit-duitan kalau duit, rumah-rumahan kalau rumah, mobil-mobilan kalau mobil, harta-hartaan, main-mainan semuanya. La'ibun walahun wa tafakhur wa takasur fil amwal wal aulad, merasa hebat dengan anak dan harta benda. Nah, itu babnya. Jadi kalau yang namanya rezeki itu nafi, dia memberi manfaat. Ya, memberi manfaat sama kita. Mata, rezeki mata. Ustaz, memang dikasih mata, tapi matanya digunakan ya untuk sesuatu yang tidak benar. Maka Allah nanti, aku udah kasih kau rezeki halal, kenapa kau gunakan untuk yang haram? Akan ada pertanyaan itu nanti. Ya, nikmat yang ku kasih, summa latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kemudian akan ditanyalah semuanya pada hari ini dari semua nikmat yang Allah kasih. Nah, kira-kira begitu, Pak. Wallahu a'lam bishawab. Gimana? Ada pertanyaan atau kita tutup? Ada lagi kira-kira pertanyaan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini berbicara berdagang, mencari rezeki dengan halal. Memang kita sempat meninggalkan kewajiban kita sholat. Baik, mencari rezeki halal tapi kemudian sempat meninggalkan kewajiban sholat. Sholat yang ditinggalkan kalau kita pakai mazhab Syafi'i, ya, kita sengaja meninggalkan sholat, maka itu wajib diqadha. Sholat yang ditinggalkan itu mazhab Syafi'i. Tapi dalam pandangan yang lain, maka seorang harus taubatan nasuha untuk tidak lagi meninggalkannya dalam sesulit apapun kondisinya. Ya. Tapi maka nanti dalam pandangan atau penjelasan Imam Al-Ghazali dalam rangka taubatan nasuha itu, beliau menganjurkan untuk melaksanakan mengganti sholat-sholat yang tertinggal itu. Ya, tertinggal ini, orang tertinggal itu kan nggak sengaja kan, itu aja wajib ganti. Orang yang tidur pas bangun, orang yang lupa pas teringat, orang yang pingsan pas sadar dari pingsannya, orang yang gila pas dia bangun dari gilanya, maka dia wajib mengganti semua sholat yang tertinggal. Itu ada hadis-hadis terkait itu. Walaupun saya mengatakan, maka saya menggarisbawahi pandangan mazhab dalam mazhab Syafi'iyah. Jadi walaupun saya mengatakan misalnya, karena pandangan Imam Syafi'i ini memang agak unik terkait tentang kewajiban sholat ini, ya, sampai-sampai kalau ada orang yang murtad pun, kata beliau dalam itu diceritakan bahwa selama dia murtad, ketika dia balik kepada Islam, dia wajib ganti itu semua sholat yang dia tinggalkan. Kalau murtad, beda sama orang kafir masuk Islam, karena dia belum pernah sama sekali beriman. Dalilnya itu, ya. Bisakah dari yang mana yang saya pikir, kalau saya, tidaklah menjadi kewajiban seorang untuk mengganti semua sholat yang tertinggal itu atau yang ditinggalkannya, kecuali di mana yang wajib baginya adalah tidak atau melakukan taubatan nasuha. Dia wajib melakukan itu. Karena kalau dia masih meninggalkan sholat lagi, dia fasik, apapun alasannya. Nggak ada alasan. Bapak bisa sholat sambil nyetir kok. Kalau persoalan susah meninggalkannya, Ustaz, apa bisa saya sholat sambil
Ketika tidak ada lagi kesanggupan untuk melaksanakannya kecuali dalam kondisi seperti itu, silakan laksanakan. Tentu saja di tempat yang baik, dengan kita sudah melaksanakan syarat-syarat yang memenuhi, kita bisa melaksanakan sholat. Nah, silakan. Orang perang saja pun sholat tetap wajib dilaksanakan. Bagaimana kalau situasi, misalnya yang diaturkan situasi normal perang. Normal perang itu artinya 2 saf jaga, 2 saf sholat. Nah, persoalannya sekarang 1 jaga, 1 sholat. Kemudian ketika terjadi baku tembak, bisakah semuanya ini bubar untuk bisa? Tapi mereka tidak melakukan tindakan yang membatalkan sholat kecuali menyambut serangan musuh. Habis itu balik sholat. Tapi kalau kemudian mereka mengeluarkan kata-kata di luar sholat, maka seketika batallah sholat. Kira-kira begitu. Nah, jadi sebenarnya tidak ada alasan. Ustaz, saya bangun terlalu larut tidur, saya sholat subuh itu paling payah. Kenapa payah? Saya ketiduran Ustaz, kesiangan selalu. Loh, kalau kesiangannya bangun sholat waktu kesiangan itu. Tapi bangunnya jam 10 Ustaz. Jam 10 lah sholat subuh. Ya cuma kan udah nggak ada lagi waktu secara normal. Anda orang yang tidak normal. Kira-kira begitu. Apa tidak normalnya? Payah bangun subuh. Maka ketika Anda melaksanakan sholat subuh jam 10 pagi, minta sama Allah supaya Anda bisa disembuhkan penyakit tidak normal itu. Apa namanya? Payah sholat subuh. Tapi kan udah habis waktu Pak Ustaz. Itu waktu normal. Pertanyaannya, siapa yang mengatakan kepada Anda bahwa kalau cuma tidur kesiangan Anda tidak usah lagi sholat subuh? Kalau ada orang perempuan muslimah jadi pelacur, apa dia lantas berhenti sholat gara-gara dia jadi pelacur? Mal farqu bainal muslim wal munafiq illa bitarkis shalah. Beda muslim sama munafik, beda muslim sama kafir itu meninggalkan sholat. Apa ciri, mohon maaf ini canda tapi serius, apa ciri perampok itu muslim sama perampok itu kafir? Kalau perampok muslim waktu sholat dia sholat dulu. Apa beda ciri pelacur muslim sama pelacur kafir? Kalau pelacur muslim dia sholat dulu. Ustaz, itu kan melecehkan. Melecehkan apa? Dia jadi pelacur, dia berdosa, dia maksiat sama Allah, itu dosa besar. Tapi siapa yang mengatakan bahwa seorang yang melakukan dosa besar tidak boleh melaksanakan sholat 5 waktu dan bebas untuk tidak lagi melaksanakan sholat 5 waktu? Siapa yang bilang? Artinya separah apapun seorang mukmin, sepasik apapun dia wajib sholat. Makanya kalau kita ini yang saya lihat paling sering itu kesiangan, bangun kesiangan ya kita. Ustaz, saya bangun kesiangan. Mohon maaf tadi malam saya berhubungan suami istri. Bangun jam 8 pagi, mandi, habis mandi sholat subuh. Jadi jangan terus bilang, wah udah kesiangan. Apa pula kesiangan? Kesiangan memang kau berdosa karena melalaikan waktu subuh, tapi subuh itu tetap menjadi kewajibanmu. Pernah nggak tahu Nabi juga pernah sholat subuh kesiangan, tapi bukan karena maksiat. Tapi yang menarik, Nabi melaksanakan sholatnya itu Bilal azan dulu, habis Bilal azan Nabi sholat sunat 2 rakaat, habis itu qomat, baru kemudian sholat subuh berjamaah. Karena semua ini baru pulang perang, jalan sepanjang malam, capeknya luar biasa, ketiduran. Biasa Nabi kalau siap sholat malam, antara siap sholat tahajud menuju subuh, dia baring dulu sebentar. Nah, cuma namanya lelah fisik, nuntut tidur. Bilal bin Rabah ketiduran, bangun tengok, semua pada tidur. Bilal, apa cerita ini? Ya Rasulullah, semua innalillah musibah apa semua. Ya Rasul, saya juga baru bangun. Semua sahabat pun tersentak baru bangun. Azan. Kenapa? Karena mereka tidak ada waktu sholat bagi orang tidur kecuali waktu bangun. Tinggal kita apa sebab kita ketiduran, itu saja nanti ukur dosa pahalanya di situ. Saya kira itu penjelasan. Jadi mulai hari ini Pak, jangan pernah tinggalkan sholat apapun alasannya kalau mau disebut muslim. Baik, saya kira itu. Mungkin ada beberapa minggu lalu info di grup tidak sangat terkait 5 mazhab, mazhab kelima. Nah, mungkin kalau kebanyakan dari kita tahu tentang 4 mazhab saja Ustaz. Nah, ini mazhab kelima ini sebenarnya bagaimana Ustaz? Tentang mungkin sejarahnya sedikit. Sebenarnya mazhab dalam fikih secara khusus itu banyak.
Yang populer dan masih bertahan sampai sekarang di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah itu 4 mazhab utama. Hambali, Hanafi, Maliki, Syafi'i. Dulu di awal-awal lahir itu masing-masing para ulama mujtahid itu punya mazhabnya yang dianut, tapi kemudian masing-masing lenyap. Salah satu mazhab itu mazhab Ja'fari. Imam Ja'far Shadiq ini disebut imam oleh kalangan Syiah, tapi dia ini tidak orang Syiah. Itu yang pernah saya kemarin ingat saya klarifikasi di grup itu. Dia bukan Syiah, dia adalah salah satu cicitnya Rasulullah SAW. Orang Syiah menisbahkan kepadanya. Mazhab Ja'fari ini mazhab yang tidak populer di kalangan Sunni, tapi populer di kalangan orang Syiah. Apakah karena itu dia disebut Syiah? Dia tidak pernah menisbahkan diri, cuma karena Syiah ini kan suka banyak dusta. Jadi banyak kalimat dusta yang dialamatkan ke beliau. Jadi kalau kita ngaji Syiah secara khusus ketahuan itu nanti. Ya. Jadi cuma memang buku yang kemarin di-share untuk ditunjukkan bahwa hati-hati karena sudah itu zaman saya kuliah, sebelum kuliah pun tidak ada buku itu. Penerbitnya itu sudah ada. Itu memang penerbit yang populer menerbitkan buku-buku Syiah. Jadi kalau saya bilang zaman saya kuliah itu lebih kurang 30 tahun yang lalu, sudah ada buku itu. Memang itulah covernya. Muhammad Jawad Mughniyah itu orang Syiah. Mazhab kelima, jadi mazhab 5 mazhab fikih dia buat. 1 Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hambali, masuk Ja'fari. Kenapa Ja'fari? Karena mazhab Ja'fari disebutkan sebagai mazhab yang lebih dekat kepada mazhab Sunni. Padahal sebenarnya dia Sunni, cuma populer di Syiah. Dan kita juga mengakui beliau sebagai seorang ulama. Dia guru bagi Imam Abu Hanifah, diceritakan. Jadi itu yang tadi saya bilang, saya baca tulisan Pak Said Agil Siraj itu. Ampun-ampun saya bacanya sebenarnya. Cuma yang tadi yang saya jelaskan sama Bapak itu yang pasnya. Yang betulnya di situ. Tapi sejarah sejarah dari masa Abu Bakar sampai kemudian munculnya mazhab Asy'ari, waduh, lelah bacanya. Ya, kenapa? Sampai-sampai saya merasa saya bodoh kali. Baru ini saya belajar itu. Tak tahu saya apa-apa. Karena mudah sekali menuduh ini, menuduh itu. Jadi dia mengatakan bahkan Nabi Muhammad saja pun belum tuntas untuk menghilangkan Arabisme itu. Jadi kebanggaan kabilah-kabilah itu belum tuntas. Jadi kalau Nabi Muhammad belum tuntas, otomatis konsep Islam belum selesai. Kan banyak kesimpulan yang bisa kita buat nanti itu. Nah itu hati-hati kita ya. Jadi membaca, menulis apalagi di sosmed, hati-hati. Karena sosmed ini kadang-kadang tak ada dalil sanadnya nggak jelas itu. Ya. Apalagi kalau udah pakai ayat, pakai hadis, kita bilang tapi ada hadisnya. Apalagi hadis Abu Hurairah rawal Muslim. Apa yang tak sulit orang buat itu? Bahkan macam-macam pola. Ya. Saya kira itu. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi